Kita akan melanjutkan pembahasan BTTH Season 5 episode 68. Buat kalian yang belum nonton episode sebelumnya, bisa cek link di kolom komentar. Oke, tanpa banyak bacot lagi, langsung saja kita kupas pembahasannya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan membawa Medusa menemui Xiao Yishen untuk membahas cara mengendalikan tubuh racun. Namun setelah mengetahui bahwa Sekte Jinyan serta Lembah Mulan masih belum menyerah, Xiaoyan pun memutuskan untuk melakukan misi pembantaian. Di samping itu, Xiaoyan juga diberitahu oleh para tetua suku ular bahwa terdapat dua energi berbeda di tubuh Medusa yang bisa mengancam nyawanya. Mendengar hal itu, Xiaoyan berinisiatif untuk membuat pil penyatu jiwa demi menghilangkan bahaya tersembunyi yang ada di tubuh Medusa tersebut. Nah, setelah meninggalkan kediaman suku ular, Xiaoyan lantas kembali ke mansion klan Xiao sembari mengamati gulungan resep pil penyatu jiwa yang diberikan tetua agung sebelumnya. Di situ Xiaoyan terlihat sedikit murung dikarenakan apa yang menimpa Medusa saat ini tidak lepas dari kesalahannya saat berada di bawah magma kala itu. Selain itu, membuat pil penyatu jiwa ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Semua itu dikarenakan pil tersebut merupakan pil tingkat 7. Terlebih jika seseorang berhasil memurnikan pil tingkat 7 ke atas, maka petaka pil yang sangat dahsyat akan muncul. Jika tidak berhati-hati, Xiaoyan bisa saja tewas dalam proses pemurnian itu. Namun karena semua itu dilakukan demi Medusa tercinta, Xiaoyan pun bersumpah akan berusaha semaksimal mungkin. Singkat cerita, Xiaoyan lantas pergi ke salah satu pegunungan yang terletak tak jauh dari lokasi aliansi 3 sekte berada. Di sana dia bertemu dengan Kaisar Es dan juga Jialau yang sudah bersiap untuk menjalankan rencana tersebut. Dikarenakan misi kali ini sangat berbahaya, Kaisar Es pun merasa khawatir dan berniat ikut bersama Xiaoyan. Namun Xiaoyan menjelaskan kalau dia hanya bisa membawa Medusa untuk mengurangi resiko kegagalan. Selama misi ini bisa berjalan lancar, maka Kaisar Es dan juga Jialau tidak perlu muncul. Namun jika terjadi kesalahan, mereka bisa datang untuk membantu. Tak lama kemudian, Medusa beserta para petinggi suku ular pun akhirnya tiba di tempat tersebut. Sesaat setelah itu, Medusa lantas menemui Xiaoyan dan bertanya apakah semuanya sudah dipersiapkan. Kaisar Es selalu menjelaskan bahwa pasukan aliansi Yan kini telah ditempatkan di lokasi yang ditentukan untuk menyergap pihak lawan. Mendengar hal itu, Medusa lantas memerintahkan para petinggi suku ular yang dia bawa untuk mematuhi arahan dari Kaisar Es. Jika ada yang berani melanggar, maka akan dihukum sesuai dengan aturan suku yang berlaku. Nah, setelah Kaisar Es dan yang lainnya pergi, Medusa lalu meminta Xiaoyan agar segera menghancurkan batu giok yang diberikan Xiao Yishen sebelumnya. Mendengar perintah sang ratu, Xiaoyan pun dengan cepat melebur batu giok tersebut untuk mengirimkan pesan kepada Xiao Yishen. Namun di situ kegelisahan yang dirasakan Xiaoyan masih belum bisa dihilangkan. Oleh karenanya, dia pun segera memberitahu Medusa untuk yang kesekian kali bahwa dalam 2 tahun ke depan dia pasti akan berhasil menyempurnakan pil penyatu jiwa itu. Ucapan Xiaoyan tersebut membuat Medusa seketika merasa salting brutal dan segera memalingkan pandangannya. Di saat yang bersamaan, sebuah gulungan peta yang dikirim oleh Xiao Yishen pun akhirnya sampai. Di dalamnya tertera lokasi yang menandakan keberadaan Yan Luotian dan juga 3 tetua Lembah Mulan. Dikarenakan mereka berada di tempat yang berbeda, maka misi kali ini mau tidak mau harus dijalankan secara terpisah. Oleh karena itu, Medusa lantas menyerahkan 3 tetua Lembah Mulan kepada Xiaoyan, sementara dia akan menghadapi Yan Luotian. Xin lalu berpindah ke lokasi Yan Luotian berada.
Di sana terlihat si bajingan Yan Luotian itu sedang menari dan bersenang-senang bersama beberapa gadis cantik. Medusa yang telah berhasil menyelinap ke ruangan tersebut pun memutuskan untuk bersembunyi sedikit lebih lama demi bisa membunuh Yan Luotian dengan satu serangan. Berbeda dengan Yan Luotian, lokasi yang ditempati oleh 3 tetua lembah Mulan saat ini justru dijaga dengan sangat ketat oleh para penjaga yang selalu siap siaga di posisi mereka masing-masing. Tak hanya itu, beberapa penjaga tingkat doang bahkan ditugaskan untuk terus mengawasi situasi di seluruh area camp demi bisa memastikan keamanan di tempat tersebut. Semua itu mereka lakukan dikarenakan tetua berkepala harimau yang dihajar Xiaoyan sebelumnya sedang berada dalam proses penyembuhan. Beruntung dengan kekuatan yang dimiliki Xiaoyan saat ini, dia berhasil menyelinap masuk tanpa sepengetahuan para penjaga itu. Setelah mengecek setiap tenda yang terpasang di sana, Xiaoyan akhirnya berhasil menemukan keberadaan 3 tetua lembah Mulan. Terlihat di sana mereka sedang fokus menyatukan kekuatan dan menyalurkan kekuatannya itu untuk mempercepat penyembuhan tetua berkepala harimau. Xiaoyan sungguh tak menyangka bahwa ternyata selain digunakan untuk meningkatkan kemampuan bertarung, teknik gabungan binatang buas milik tetua lembah Mulan itu juga bisa saling menyembuhkan. Jika dia bisa merampas teknik tersebut, maka aliansian pasti akan menjadi semakin kuat. Di sisi lain, 3 tetua lembah Mulan pun akhirnya berhasil menyelesaikan pelatihan mereka. Meski kondisi tetua berkepala harimau telah cukup membaik, tetapi dia masih membutuhkan pil tingkat 6 dari lembah Mulan jika ingin pulih sepenuhnya. Sesaat setelah itu mereka lantas kembali mengingat kejadian di benteng Gunung Hitam sebelumnya. Begitu bala bantuan datang, mereka bertiga berencana untuk segera bergabung dengan Sekte Jinyan dan membantai aliansian sampai tak tersisa, demi membalaskan dendam tersebut. Xiaoyan yang menyadari penjagaan di sana semakin ketat pun memutuskan untuk segera bertindak dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Tentu saja trik yang sama tidak akan berpengaruh di hadapan Xiaoyan. Dalam sekejap dia pun berhasil menangkap tetua berkepala harimau yang masih dalam kondisi lemah. Melihat hal itu, 2 tetua lembah Mulan yang tersisa pun mencoba segala cara dan memohon agar Xiaoyan bersedia melepaskan tetua berkepala harimau. Namun di balik ucapan manis itu, mereka secara diam-diam menyiapkan beberapa teknik segel dan berniat menyerang Xiaoyan dari belakang. Xiaoyan yang sudah menyadari tindakan mereka sejak awal pun tak membuang waktu lebih lama lagi dan langsung membunuh tetua berkepala harimau yang berada di tangannya. Para penjaga yang menyadari ada pertempuran besar yang terjadi di sana pun segera mendekat dengan kecepatan penuh untuk membantu para tetua lembah Mulan. Xiaoyan dapat merasakan bahwa di antara pasukan yang datang itu terdapat 3 ahli Do Huang. Jika ditambah dengan tetua lembah Mulan, maka totalnya ada 5 Do Huang. Tentu saja perbedaan jumlah ini membuat Xiaoyan tidak bisa melanjutkan pertarungan dan harus pergi secepat mungkin. Setelah merampas cincin penyimpanan tetua berkepala harimau yang dia bunuh sebelumnya, Xiaoyan lantas meledakkan energi Doqi miliknya dan pergi meninggalkan tempat tersebut.
Meski Xiaoyan memiliki teknik langkah 3000 petir dan bantuan api surgawi, tetapi untuk meloloskan diri dari gabungan 5 ahli Do Huang tentu bukanlah hal yang mudah. Ditambah masih ada sekelompok pasukan tingkat Do Huang yang ikut mengejarnya. Oleh karena itu, Xiaoyan pun tak punya pilihan lain lagi selain meladeni mereka sampai situasinya membaik. Setelah berkali-kali bertukar serangan, Xiaoyan pun kini semakin terpojok. Seluruh pasukan dari Lembah Mulan sama sekali tak memberinya celah sedikit pun dan terus menyerang Xiaoyan tanpa henti. Sementara Xiaoyan masih terus disibukkan oleh sekelompok pasukan tersebut, dua tetua Lembah Mulan yang tersisa pun memanfaatkan kesempatan itu untuk menciptakan serangan pamungkas yang mereka miliki. Jika pertempuran ini terus berlanjut, kemungkinan besar Xiaoyan tidak akan bisa selamat dan pergi hidup-hidup dari tempat tersebut. Karena tak ada pilihan lain, Xiaoyan pun mencoba mengulur waktu dan berniat untuk menciptakan teratai Buddha 3 warna demi bisa menghadang serangan gabungan yang akan dilancarkan oleh tetua Lembah Mulan. Namun sayang, waktu yang dimiliki Xiaoyan terlalu singkat sehingga tidak bisa menyelesaikan teknik itu tepat waktu. Di saat serangan gabungan yang baru saja dilancarkan oleh tetua Lembah Mulan akan menghantam Xiaoyan, tiba-tiba saja ruang dimensi yang ada di sana terbelah diiringi dengan munculnya sang ratu. Hanya dalam hitungan detik, Medusa pun berhasil menahan serangan tersebut dan menghancurkannya menjadi butiran doki. Nah, setelah berhasil memukul mundur pasukan Lembah Mulan, Medusa lantas mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan. Di situ dia meminta Xiaoyan agar segera meninggalkan kota dan menyerahkan masalah yang tersisa kepadanya. Melihat ada jejak darah yang mengalir di bibir Xiaoyan, Medusa pun seketika mengusap noda darah tersebut sembari mengatakan, "Karena mereka telah berani menyakitimu, maka aku akan membuat mereka semua membayarnya berkali-kali lipat." 快拦住他！我会让他们付出代价的。快跑！ Tanpa bantuan dari teknik gabungan binatang buas, tentu saja para tetua ini hanyalah Do Huang biasa di mata Medusa, yang sama sekali tidak perlu diperhitungkan. Setelah mengambil cincin penyimpanan yang mereka miliki, Medusa pun bergegas kembali untuk menemui Xiaoyan. I know you told your friends